Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yonatalia Wanti Puspa, NIM 2310320074. Di sini saya mau menjawab soal UAS mata kuliah Morphology and Syntax secara lisan. Yang pertama, korelasi antara morfologi dan sintaksis dalam konteks linguistik. Morfologi dan sintaksis adalah dua cabang utama dalam linguistik yang saling Yang pertama, korelasi antara morfologi dan sintaksis dalam konteks linguistik. Morfologi dan sintaksis adalah dua cabang utama dalam linguistik yang saling berhubungan. Morfologi mempelajari struktur internal kata termasuk pembentukan dan perubahan bentuk kata, yaitu morfem. Sedangkan sintaksis mempelajari bagaimana kata-kata disusun menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Korelasi antara keduanya terletak pada fakta bahwa morfologi dapat mempengaruhi sintaksis. Misalnya, dalam bahasa yang memiliki infleksi bentuk kata, yaitu morfem dapat menentukan fungsi sintaksisnya dalam kalimat. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris, akhiran S pada kata benda menunjukkan bentuk jamak yang mempengaruhi bagaimana kata tersebut berfungsi dalam kalimat. Yang kedua, perbedaan antara morfem-morfem dan kalimat. Morfem, unit terkecil dari makna dalam bahasa. Morfem dapat berupa morfem bebas, yaitu yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, atau morfem terikat, yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, buku yaitu morfem bebas, S dalam buku-buku yaitu morfem terikat yang menunjukkan jamak. Kata, sekumpulan morfem yang memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Kata dapat berdiri dari satu morfem atau lebih. Contohnya, buku yaitu satu morfem, perpustakaan yaitu dua morfem, per dan p perpustakaan. Ketiga, bagaimana kata-kata diformat? Kata diformat melalui proses morfologi seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi menambahkan awalan atau akhiran pada morfem dasar. Contohnya, tulisan atau kata dasar tambahan akhiran sama dengan tulisan. Reduplikasi, pengulangan morfem untuk pembentukan kata baru. Contoh, buku menjadi buku-buku, menunjukkan dua buku. Komposisi, menggabungkan dua kata atau lebih, membentuk kata baru. Contohnya, rumah ditambah sakit sama dengan rumah sakit. Yang keempat, perbedaan antara frasa, klausa, dan kalimat. Frasa, sekumpulan kata yang berfungsi sebagai satu unit dalam kalimat tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Contohnya, rumah besar, yaitu frasa nominal. Yang kedua, klausa, sekumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat. Klausa dapat berdiri sendiri, yaitu klausa independen atau tidak klausa dependen. Contohnya, dia pergi ke pasar, atau klausa independen. Sekumpulan kata yang menyatakan suatu pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan. Kalimat dapat terdiri dari satu atau lebih klausa. Contohnya, dia pergi ke pasar dan membeli sayur, yaitu kalimat dengan dua klausa. Yang kelima, proses aturan struktur frasa. Beberapa proses dalam aturan struktur frasa meliputi: yang pertama, penggabungan. Menggabungkan elemen-elemen untuk membentuk frasa. Contohnya, frasa nominal. Anjing kecil terdiri dari kata anjing, yaitu nominal, dan kecil, adjektif. Yang kedua, penyimpanan. Menyisipkan elemen lain dalam struktur frasa. Contohnya, dia yang sangat pintar lulus ujian, yaitu menyimpan klausa relatif.
Yang ketiga, transformasi. Mengubah struktur kalimat dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya, kalimat aktif, dia membaca buku, dapat ditransformasikan menjadi kalimat pasif, yaitu buku dibaca oleh dia. Yang keenam, analisis kalimat dengan kotak Cina dan diagram pohon. Untuk analisis kalimat menggunakan kotak Cina dan diagram pohon ini, saya akan memberikan penjelasan secara umum karena saya tidak dapat menggambarkan diagram secara langsung. Yang pertama, rumah hantu di sudut adalah rumahnya. Yang kedua, kotak Cina, yaitu kalimat rumah hantu di sudut adalah rumahnya. Frasa rumah hantu di sudut, yaitu frasa nominal. Adalah, yaitu kata kerja. Rumahnya frasa nominal. Terima kasih.